persamaannya secara keseluruhan dari suatu pengendalian proses ya, khususnya untuk yang feedback controller, di mana seperti kita tahu, misalkan kita punya suatu sistem pemanasan di sini, berarti dia merupakan prosesnya, kotak prosesnya, ya kan? Kotak prosesnya adalah di proses pemanasan ini, kemudian ada controller, kemudian ada final control element atau FCE. Nah, ini bisa kalian ketahui nomor 3 controller, nomor 4 ada final element controller, kemudian nomor 2-nya measuring elemennya itu ada di sini, sensor sama transmitter, gitu ya. Kalau secara diagram blok, biasanya kan digambarkannya seperti ini, kalau untuk feedback controller ya. Ada kotak proses, ada measuring elemen, kemudian controller, final control element. Jangan lupa ya, di sini kotak proses berarti adalah state tank heater, artinya tangki yang dilengkapi dengan pemanas, berarti prosesnya adalah pemanasan. Measuring atau sensing element itu ditunjukkan oleh thermocouple dan biasanya dia dilengkapi dengan transmitter ya, sensor dengan transmitternya ada dalam satu rangkaian thermocouple ini. Kemudian ada controller dan ada final control element yang biasanya berupa control valve ya, tetapi final control element itu tidak hanya berupa control valve, tapi ada banyak jenis final control element lainnya. Oke, kemudian pengembangan diagram blok, kalau yang sudah kalian pelajari itu adalah biasanya untuk di kotak proses yang kalian pelajari di FTUP, ya kan? Di FTUP pertama kalian tentukan dulu neraca unsteady state-nya, karena di sini proses pemanasan berarti yang terlibat adalah neraca energi, ya kan? Kemudian sudah ketemu persamaan neraca energinya atau neraca panasnya, MC delta T-nya di sini M-nya diganti dengan rho kali V, kemudian di sini ada Q, hati-hati yang dimaksud adalah panas yang disuplai ya. Berarti tanda Q-nya adalah positif dan neraca itu adalah neraca energi yang unsteady state, rho V kali C dt per dt W kali C kali TI dikurangi W kali C kali T ditambah dengan Q. Neraca energi steady state-nya tinggal diberikan tanda S. Di mana yang diberikan tanda S? Yang berubah. Jadi T di sini diberikan S, TI juga diberikan S, T-nya juga diberikan S, Q-nya juga diberi S. Rho, V, dan C, karena dia nilainya konstan, tidak perlu diberi simbol S. Ya. Deviasi berarti tinggal dikurangkan sehingga diperoleh persamaannya seperti ini, tinggal kita berikan permisalan. Ya. Di sini T-nya dikurangi TS, kita berikan permisalan T aksen, Q minus QS kita berikan permisalan Q besar, TI min TIS kita beri permisalan TI aksen. Sehingga diperoleh persamaannya seperti ini, baru kita lakukan transformasi Laplace. Ya. Diasumsikan bahwa T0 ya itu adalah 0, maka turunan transformasi Laplace dari suatu turunan berarti hasilnya seperti ini, nanti S0 kali T0-nya itu dianggap 0, sehingga tinggal S kali T aksen S. Ya. Nah, sama-sama ada T aksen S, maka kita bisa kelompokkan menjadi satu sisi, yaitu di sisi kiri. Sehingga kedua ruas kita kalikan dengan W kali C, sehingga diperoleh persamaan akhirnya adalah T aksen S sama dengan 1 per rho kali V per W kali S tambah 1 TI aksen S plus 1 per W kali C per rho V per W kali S plus 1 kali QS. Ya. Nah, kita bisa menuliskan bahwa rho V per W di sini adalah konstan ya, berarti kita bisa tentukan dia sebagai nilai tau. Misalkan sebagai tau, sehingga persamaannya akan 1 per tau S plus 1. Ingat, kata-kata atau penyebutan 1 per tau S plus 1 itu menunjukkan dia order 1. Gitu ya. Sehingga nanti pengembangan diagram blok untuk prosesnya, nah di sini ya, karena kalian tadi punya T aksen S, berarti T aksen S-nya di sini sebagai input atau sebagai output.
T aksen S-nya sebagai input atau sebagai output? Output. Output. Ya, dia akan sebagai output. Berarti inputnya ada berapa input? Kalau dari persamaan ini? Inputnya ada 2, Bu. Ada apa aja? Ada tau I aksen S sama Ki S. Tau I atau TI? TI aksen S sama Ki S. Oke, jadi di sini inputnya ada 2 ya. Ingat ya, kalau yang dalam bentuk persamaan seperti ini, pasti yang sisi kiri itu sebagai output, ya. Sisi kanan itu yang sebagai input. Sisi kanan yang ada apanya? Yang ada S-nya dalam kurung S. Itu pasti dia merupakan input. Jadi di sini inputnya ada TI aksen S, ya, dan juga ada Ki S. Itu adalah input. Itu ciri dari input dan output. Pasti ada S dalam kurung S. Artinya T aksen itu dalam fungsi S atau dalam fungsi Laplace. T aksen juga dalam fungsi Laplace. Q-nya juga dalam fungsi Laplace. Maka kalau persamaan ini kita gambarkan dalam bentuk diagram blok, berarti aliran keluarnya itu pasti T aksen S. Nah, kalian di sini punya 2 aliran untuk aliran inputnya, ya kan? Nah, kalian lihat di sini ada tanda penjumlahan. Kalau tanda penjumlahan di dalam diagram blok biasanya disimbolkan dengan kotak atau lingkaran. Lingkaran. Lingkaran, ya. Lingkaran berarti tandanya adalah ada 2 ya yang masuk ke dalam lingkaran. Nah, ada 2 karena tadi ada 2 TI aksen S dan QS, ya kan? Tandanya positif atau negatif? Positif semua, Bu. Positif semua. Jadi aliran sini positif, aliran sini juga positif. Aliran sini itu bisa kalian masukkan apa? Yang masuk TI? Oke, TI aksen S. Ya. Aliran yang bawah adalah QS. QS. Nah, awalnya seperti ini ya. Awalnya seperti ini. Oke. Kalau hanya seperti ini, T aksen S dijumlahkan dengan Q S menjadi T aksen S. Persamaannya menjadi apa? Kalau hanya seperti ini ya. Bisa dituliskan? Apa? T aksen S sama dengan T aksen S sama dengan TI aksen S plus TI aksen S plus QS. QS. Ya. Nah, kalau hanya seperti ini, persamaannya jadi seperti ini. T aksen S sama dengan TI aksen S plus QS. Apakah ini sesuai dengan yang akan kita cari? Belum. Belum. Ada apa yang belum ditambahkan di sini? Ada 1 per tau S plus 1 dan ada 1 per W kali C dibagi dengan tau S plus 1. Nah, di sini kira-kira dimasukkannya sebelah mana? Nah, untuk kita tahu dia dimasukkan sebelah mana, dia kan masing-masing ada di masing-masing aliran ya. Ada di aliran TI aksen S dan ada di aliran QS, ya kan? Tapi dia dikalikan. Ya, kalau dikalikan, masih ingat biasanya ketika dikalikan itu disimbolkan dengan tanda lingkaran atau kotak? Kotak. Kotak. Berarti untuk kotak yang TI aksen S di sini diletakkan di mana? Sebelum atau setelah TI aksen S? Setelah Setelah TI aksen S. Jadi sebelum masuk ke dalam lingkaran ini, dia harus dikalikan dulu dengan, saya asumsikan ini A ya. Kotak A ya, yang ini kotak B. Artinya dia harus dikalikan dulu dengan kotak A. Jadi jangan lupa harus ada tanda panah. Ya. Jadi TI aksen S masuk dulu ke kotak A, baru masuk ke mixing point. Begitu pula dengan QS. QS di sini harus masuk ke kotak apa? B. Kotak B ya, di mana
kotak B-nya itu letaknya setelah Q, ya, setelah Q, sebelum dia masuk ke mixing point. Berarti kalau sekarang gambarnya menjadi seperti ini, T aksen S-nya sama dengan apa? Kalau yang ini ya. T aksen S sama dengan TI aksen S dikali A. Biasakan yang ada S-nya di belakang, berarti A dikali TI aksen S. oke. A kali TI aksen S, terus tambah B kali IS. IS, ya. Nah, jadi seperti ini. Apakah ini sudah sesuai dengan persamaan yang dicari tadi? Sudah, ya. Dengan catatan A-nya itu adalah 1 per tau S plus 1 dan B-nya adalah 1 per W kali C dibagi dengan tau S plus 1. Sampai sini ada yang bingung atau mau ditanyakan dulu? Paham ya? Jadi biasanya kalau yang kalian kerjakan, kalian punya diagram blok, ya. Terus kalian tentukan persamaan output terhadap input, gitu ya. Nah sekarang kalau dari aplikasi untuk di pengendalian proses, kalian punya persamaannya, kalian harus menggambarkan dalam bentuk diagram blok. Jadi harus dibalik, gitu ya. Nah di sini kalau kita perhatikan, bisa kita gambarkannya seperti ini ya, seperti yang tadi. Jadi TI aksen S dikalikan dengan kotak yang berisi 1 per tau S plus 1. Oke. Kemudian QS-nya dikalikan dengan kotak yang berisi 1 per W kali C dibagi dengan tau S plus 1. Keluarnya dimasukkan ke dalam mixing point dulu, sama-sama positif, keluarannya adalah T aksen S. Gitu ya. Atau juga bisa digambarkan dengan bentuk yang lain. Kalau kalian perhatikan di sini, apa yang sama kotak yang A tadi dengan kotak B? Apanya yang sama? Penyebutnya, Bu. Penyebutnya, ya. Jadi keduanya di sini sama-sama dikalikan dengan 1 per tau S plus 1. Ya kan? Yang di sini TI aksen S memang dikalikan dengan 1 per tau S plus 1. Yang di sini itu juga dikalikan dengan 1 per tau S plus 1. Tapi dia harus dikalikan juga dengan 1 per W kali C. Ini itu ya. Nah, maka karena dia ada yang sama, ini bisa dijadikan satu kotak sendiri. Nah, bisa digambarkannya seperti apa? Bisa digambarkannya dengan, nah, seperti ini. Jadi, TI aksen S-nya sendiri, ya, dia tidak dikalikan dengan siapa-siapa, tapi dia dijumlahkan dulu dengan QS yang dikalikan dengan 1 bagi W kali C. Baru keluaran dari sini itu dikalikan dengan 1 per tau S plus 1. Sehingga keluarannya adalah T aksen S. Gitu. Jadi bisa digambarkan dengan yang A ataupun yang B. Untuk yang A ataupun yang B, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa dipahami? Jadi di sini tergantung sama persamaan yang kalian tuliskan. Kalian boleh menuliskan persamaan ini, ya, hanya seperti ini aja, kemudian digambarkan, boleh. Ataupun kalian sederhanakan lagi. Jadi karena sama-sama ada sepertau S plus 1, sepertau S plus 1-nya dikeluarkan. Kemudian ketika sepertau S plus 1-nya dikeluarkan, berarti sisa apa di dalam? Yang di sini sisa TI aksen S, yang di sini sisa 1 per W kali C kali QS. Ini yang kalian gambarkan ke dalam diagram blok. Jadi TI aksen S masuk ke dalam mixing point, dijumlahkan dengan QS yang sebelumnya harus dikalikan dengan 1 per W kali C terlebih dahulu. Keluarannya baru dikalikan dengan 1 per tau S plus 1. Maka keluaran dari situ adalah T aksen S. Paham ya? Ada yang mau tanyakan? Silakan.
Nggak ada? Oke, nggak ada. Jadi itu adalah diagram blok untuk kotak proses. Ya, untuk kotak proses saja yang kalian dapatkan. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, TI aksen dan key itu kan salah satunya pasti menjadi ada manipulated variable, ada disturbance. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa input variabel itu pasti ada dua. Ada disturbance, ada manipulated variable. Kalau output variabel hanya ada satu, yaitu proses variabel. Kan gitu ya di teori awal. Nah, di sini kalian bisa mengetahui bahwa TI aksen S maupun QS di sini adalah sebagai input variabel yang masuk ke dalam kotak proses. Ya kan? Masuk ke dalam kotak proses, salah satunya bisa kita tentukan sebagai manipulated variable. Masih ingat yang dimaksud dengan manipulated variable adalah apa? Manipulated, artinya manipulated, manipulasi itu apa? Diubah. Diubah. Diubah, Berarti Bu. manipulated variable adalah Variabel yang Variabel diubah. untuk variabel yang dapat diubah-ubah. Ya. Sedangkan kalau yang satunya adalah disturbance. Berarti disturbance itu apa? Gangguan. Gangguan. Gangguan itu adalah ketika nilai dari gangguan itu diubah, ya, dia akan mempengaruhi nilai dari output variabelnya atau proses variabel. Makanya dia dikatakan sebagai gangguan. Nah, biasanya kita harus menetapkan satu sebagai manipulated variable terlebih dahulu, baru yang lain input variabel itu dikatakan sebagai disturbance, gitu ya. Nah, berarti kotak proses di sini itu memiliki diagram blok yang seperti ini, atau bisa juga diagram blok yang seperti ini. Tinggal kita mencari bagaimana diagram blok yang 3 kotak lainnya. 3 kotak lainnya berarti apa yang belum? Selain kotak proses, berarti kotak apa yang belum? Sensor, sama FCE, Bu. Ya, jadi ada kotak untuk sensing element, kemudian controller, dan juga FCE. Maka dari itu, di pengembangan diagram blok ini, itu akan dibahas tentang bagaimana ya kotak dari atau persamaan diagram bloknya untuk di sensor atau measuring element, kemudian controller, dan juga final control element yang biasanya dalam bentuk control valve. Ya. Nah, ini untuk kotak prosesnya itu sudah ada tadi ya. Ini tinggal digambarkan sesuai dengan yang sudah kalian dapatkan di persamaan ini. Gitu kan ya. Nah, berarti sekarang kita masuk ke bagaimana penggambaran untuk diagram blok dari pertama dulu, yaitu tentang measuring atau sensing element. Nah, measuring element atau sensing element pasti ada yang masuk dan ada yang keluar. Namanya diagram blok ya. Ada kotak, ada yang masuk, ada yang keluar. Di sini GM-nya ya, di situ bisa dirumuskan dengan dua hal, yaitu measuring element transfer function secara umum dan ada measuring element yang phase dynamic ya. Kalau secara umum, fungsi transfer dari measuring element itu bisa dirumuskan dengan seperti ini. GMS sama dengan TM aksen S output per input. Jadi kalian bisa lihat TM aksen di sini kan sebagai output ya. Dibagi dengan T aksen, semuanya harus fungsi S. Kenapa fungsi S? Karena yang kita bahas adalah fungsi transfer. Makanya GMS sama dengan TM aksen S, output dibagi dengan T aksen S sebagai input. Itu biasanya sama dengan 1 per tau MS plus 1. Ya, mirip dengan kalian sering mendengar 1 per tau S plus 1. Ya kan? Nah, berarti kalau dari sini kalian bisa mengetahui bahwa GMS di sini dianggap sebagai orde berapa? Orde 1, Bu. Orde 1. Ingatlah di sini ya, tau S plus 1 itu kan orde 1. Jadi di sini
GMS atau mixing elemen itu juga diasumsikan sebagai orde 1 dengan persamaannya 1 per, kalau tadi untuk diproses biasanya kita sebutnya sebagai 1 per tau pi kali S plus 1. Kalau di sini karena mixing M berarti 1 per tau M S plus 1. Gitu ya. Sehingga diagram bloknya bisa kalian gambarkan seperti ini. TM aksen S yang keluar, T aksen S yang masuk, di dalamnya itu adalah GMS-nya sama dengan 1 per tau MS plus 1. Jelas ya? Untuk di mixing elemen, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, itu ketika mixing elemennya dianggap sebagai orde 1. Tapi dari orde 1 itu kita bisa menganggapnya juga dikatakan sebagai phase dynamic. Dia perubahannya sangat cepat. Nah, ketika phase dynamic biasanya kan di sini sensor dan transmitter itu kan bekerjanya harus bisa mengolah data secepat mungkin, ya kan? Nah, makanya dari misalkan suhu 200 derajat Celcius. Nah, 200 derajat Celcius itu ketika diubah menjadi sinyal listrik itu berapa persen? Kan kita nggak mungkin nunggu terlalu lama. Ya, makanya dia biasanya harus merupakan suatu elemen yang phase dynamic. Pembacaannya cepat, maka dari itu ketika phase dynamic tau M-nya di sini sangat kecil, ya. Waktu untuk membacanya itu kan sangat kecil ya, sangat cepat karena sangat cepat tadi, maka dianggap tau M-nya itu sama dengan 0. Ketika tau M-nya sama dengan 0, berarti tau M kali S itu sama dengan 0, sehingga GMS-nya sama dengan 1. Ya, maka dari itu di sini kotak atau diagram bloknya yang kotak GM-nya berarti sama dengan 1. Gitu ya, dengan aliran masuk dengan aliran keluarnya tetap sama, yaitu masuknya adalah T aksen S, keluarnya adalah TM aksen S. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk mixing elemen? Ingat ya, kalau mixing elemen berarti tau yang tadi diproses itu adalah sebagai tau pi, di sini menjadi tau M. Ya. Dan dia bisa punya dua kondisi. Yang pertama, kondisi secara umum yaitu sebagai orde 1, berarti 1 per tau MS plus 1, atau dia sebagai yang kondisi khusus yaitu phase dynamic. Berarti kalau phase dynamic tau M-nya sama dengan 0. Ketika tau M sama dengan 0, berarti GMS-nya adalah 1 per 1 atau sama dengan 1. Itu ya. Itu adalah mixing elemen. Kemudian setelah mixing elemen di situ ada ke controller. Nah, untuk controller di sini kita tergantung dari jenis controllernya ya. Jadi di sini yang masuk adalah error. Kemudian keluaran dari controller itu adalah sinyal output, atau biasanya kalau kalian nyebut di lab itu PO, ya persen PO. Nah, itu adalah dari controller. Pengendali atau controller kan ada continue dan discontinue. Kalau discontinue itu yang on off, kalau continue itu ada beberapa, yaitu ada proportional controller, proportional integral controller atau PI controller, dan proportional integral derivative controller atau PID. Ini masing-masing punya persamaan diagram bloknya sendiri-sendiri. Ya, kalau proportional controller di sini outputnya apa tadi? P ya. P per epsilon, tapi semuanya dalam fungsi S ya, PS per epsilon S itu sama dengan GC-nya itu sama dengan KC. Kalian sudah masuk tuning ya, biasanya di dalam praktikum, itu kan ada KC, ada PB, ya kan? Proportional band itu setara dengan KC, di mana ada korelasi atau faktor koreksinya yaitu kali 100 atau bagi 100, gitu ya. Nah, di sini untuk proportional controller, PS per epsilon S itu sama dengan KC. Kalau PI controller, PS per epsilon S itu sama dengan KC kali 1 plus 1 per tau IS. Tau I-nya di sini apa? Integrative time. Ya, itu tergantung metode yang mau kita pakai, nanti tau I-nya berapa. Kemudian PID controller berarti yang di kotak tengah itu adalah KC kali 1 plus tau DS ditambah dengan 1 per tau IS. Kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram blok, berarti seperti ini ya. Untuk P controller, berarti yang di tengah, masuk sama keluarnya sama ya. Epsilon S yang masuk, keluarnya adalah PS. Tapi yang membedakan yang di tengah.
yang di kotaknya. Kalau P controller berarti GCS-nya sama dengan KC. Kalau di PI controller berarti GCS-nya sama dengan KC kali 1 plus 1 per tau IS. Biasanya nanti akan diberi, kalau di soal ya, akan diberi tahu bahwa nilai KC-nya sekian, tau I-nya sekian. Gitu. Kemudian kalau PID controller, di sini yang kotak tengahnya di sini, GCS-nya sama dengan KC kali 1 plus tau DS ditambah dengan 1 per tau I kali S. Oke, gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk P controller dia hanya memiliki satu parameter kendali, yaitu KC saja yang harus kita ketahui, ya, yang harus diberikan nilainya tau I, ya. KC itu adalah control gain atau gain controller, kemudian di sini tau I di situ adalah integral time. Kalau untuk PID controller berarti ada 3. Apa saja? Ada KC, ada tau D, dan ada tau I. Ya. KC tadi gain controller, kemudian tau I-nya adalah integral time, tau D-nya adalah derivative time. Oke, itu adalah controller. Berarti tinggal satu kotak yang belum ya, yaitu kotak terakhir adalah final control element. Final control element di sini itu biasanya kita banyak menggunakan control valve ya sebagai FCE. Berarti untuk final control element ini hampir sama dengan metering element ya. Jadi kotak yang masuk di aliran yang masuk di sini adalah P, sinyal output tadi atau yang biasanya kalau di lab kalian persen PO, kemudian aliran keluarnya itu adalah manipulated variabelnya. Nah, untuk GV itu ada yang order 1 seperti tadi juga di GM ya. Kalau dia merupakan order 1 berarti yang atas itu KP per tau VS plus 1. Bla 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 per tau VS plus 1. Itu berarti order 1. Kalau di sini digambarkan dalam bentuk diagram blok berarti yang keluarnya adalah QS, yang masuknya adalah PS. Jadi QS per PS sama dengan KV per tau VS plus 1. Nah, kalau misalkan dia phase dynamic berarti tau V-nya sama dengan 0. Jadi ketika tau V kali S-nya tau V-nya sama dengan 0, maka tau V kali S-nya juga sama dengan 0, maka GV-nya itu sama dengan KV. Sehingga di sini kotak yang dalam itu PS yang masuk, aliran masuk ke dalam kotak GVS sama dengan KV, keluarannya adalah VS. Ya, itu adalah pengembangan dari diagram blok, sehingga di sini kalau kita lanjutkan ya, untuk sistem closed loop dari diagram blok yang tadi, yang kotak prosesnya tadi kan sudah ada ya, seperti ini. Kemudian GM, GC, dan GV-nya kita ingin lengkapi, maka kita harus memperhatikan apa di situ kondisinya. Nah, misalkan di sini diberikan suatu kondisi bahwa nilai sensor yang digunakan atau measuring element yang digunakan itu berjenis phase dynamic. Ya, masih ingat ketika phase dynamic berarti GM-nya sama dengan berapa? 1. 1. Ya, sama dengan 1. Artinya phase dynamic berarti tau M-nya sama dengan berapa? 0. Sama dengan 0. Jadi dia sangat cepat. Ya, sangat cepat. Sehingga tau M-nya sama dengan 0, maka GM-nya sama dengan 1. Kemudian tipe pengendalinya adalah P controller. Kalau P controller berarti GC-nya sama dengan KC. Sama dengan KC. Ada berapa parameter yang harus diketahui kalau P controller? 1. 1. Ya. Oke. Kalau di sini control valve-nya atau final control element yang digunakan adalah jenis phase dynamic, berarti GV-nya sama dengan phase dynamic, control valve-nya berarti GV sama dengan KV. Ketika phase dynamic, tau V-nya berapa? 0. Tau V-nya sama dengan 0. Sama ya, kayak yang di sensor tadi, tau V dan tau M-nya ketika phase dynamic itu 0, karena dia sangat cepat. Tapi yang membedakan ketika sensor phase dynamic, di situ 1 per tau MS plus 1. Tapi kalau yang saya tuliskan aja ya. Jadi kalau di GM, ya persamaan umumnya itu adalah 1 per
tau ms plus 1. Tapi kalau di GV, ya, itu sama dengan KV. Atasnya itu adalah KV. Ya, bukan 1. Tapi KV per tau Vs plus 1. Ya. Makanya ketika phase dynamic di GM, phase dynamic berarti tau M-nya sama dengan 0, maka persamaan GM itu sama dengan 1. Ya. Tapi kalau di control valve, ya, ketika phase dynamic berarti kan tau V-nya sama dengan 0. Sama nih, tau V dan tau M-nya sama-sama dengan 0 ketika phase dynamic. Akibatnya, ketika tau V sama dengan 0 untuk GV, berarti GV-nya sama dengan KV. Karena di atasnya itu pembilangnya adalah KV. Kalau yang di GM, pembilangnya adalah 1. Jelas ya perbedaannya ya? Sama-sama phase dynamic, tapi jangan sampai terkecoh dan sampai keliru bahwa di situ GV-nya sama dengan 1 juga. Enggak, ya. GV, kapan GV bisa sama dengan 1? Kira-kira? Yang bisa menjawab? Kapan GV sama dengan 1? Gimana? Tadi kan GM ke sini sama dengan 1, ya kan? Kalau GV itu sama dengan KV. Saat kapan? Saat phase dynamic. Ingat ya, ini saat phase dynamic. Artinya tau M dan tau V-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau GM-nya jelas 1 konstan ya. Nah, yang pertanyaan saya adalah, kapan GV bisa bernilai sama dengan 1? Ketika apa? Ketika apa? Ketika phase dynamic dan KV bernilai 1, Bu. Ya, betul. Siapa itu barusan yang jawab? Rizky, Bu. Rizky, ya. Jadi GV di sini bisa sama dengan 1 dengan syarat dia merupakan phase dynamic, artinya tau V-nya itu sama dengan 0, dan diketahui di soal bahwa nilai KV-nya itu adalah 1. Ya, maka dia pasti nilai GV-nya itu sama dengan 1. Oke? Kalau misalkan di soal tidak diketahui nilai KV-nya itu berapa, berarti kalian bisa memberikan suatu asumsi bahwa nilainya KV adalah sama dengan 1. Boleh, tapi harus dituliskan. Ya, gitu. Jelas ya perbedaan antara GM sama GV? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sehingga kalau kita ingin melengkapi diagram blok ini berdasarkan kondisi tadi yang sudah disebutkan, maka kita bisa gambarkan seperti ini. Ya, tadi GM-nya sama dengan 1, ya kan? GM-nya sama dengan 1. Berarti kotak GM kita ganti dengan 1. Kemudian GC tadi sama dengan KC, karena dia merupakan jenis kontrol yang digunakan apa tadi? Risma? Risma? Bisa dengan suara saya, Risma? P-controller, Bu. P-controller. P-controller biasanya GC-nya sama dengan apa? KC, Bu. GC-nya sama dengan KC, ya, P-controller. Kemudian, makanya di sini dituliskan KC, ya, kotaknya. Kemudian, GV-nya sama dengan KV. Kenapa GV-nya sama dengan KV, Syifa? Iya Bu, karena nilai dari taunya tadi sama dengan 0, jadi KV per 0 itu jadinya KV. KV per 0 masa? Per 1 Bu. Kecuali kalau KV-nya nilainya 1, jadi nilai GV-nya itu sama dengan 1. Oke, hati-hati ya. Yang 0 itu adalah tau V kali S-nya. Iya Bu. Karena di situ tau V kali S plus 1. Ya, 0 ditambah 1 pasti 1. Ya, makanya di situ KV, bukan KV per 0. Gitu ya. Di sini
Dan jenisnya apa tadi yang dinamakan dengan apa tadi ketika tau V-nya sama dengan 0? Syifa? Jenisnya phase dynamic. Oke, phase dynamic ya. Phase dynamic berarti dia tau V-nya sama dengan 0, maka 0 dikali S ditambah 1 berarti 1 KV per 1 itu sama dengan KV. Gitu ya, jadi gambarnya seperti ini. Dan yang perlu dicatat juga di sini, karena di sini 1 ya, itu bisa tanpa kalian gambar kotaknya. Jadi langsung saja garis lurus. Itu juga boleh. Jadi kalian tidak perlu menggambar kotak karena di situ sama dengan 1, langsung kalian kembalikan aja. Di sini kan kalau yang dikembalikan di sini apa berarti? Yang ke sini aliran ini tuh berarti apa? T aksen S. T aksen S. T aksen S ya. T aksen S. Nah, T aksen S kalikan dengan kotak 1 berarti keluarannya apa? T aksen S. T aksen Nah, sama kan ya, T aksen S juga. Nah, makanya di sini kotak yang nilainya 1 biasanya tidak perlu ditulis. Jadi langsung saja garis lurus seperti itu. Paham ya? Jadi boleh kalian menuliskan kotaknya sama diisi dengan nilainya 1 atau tanpa kalian gambar kotak. Itu sama-sama boleh ya. Itu adalah pengembangan diagram blok. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan silakan. Sebelum saya masuk ke terakhir kalian servo sama regulator ya? Sudah ya? Iya, Bu. Untuk pengembangan diagram blok bisa ya, bisa dipahami ya. Tinggal kalian sesuaikan kondisinya yang mau digunakan itu apa. Kalau misalkan memang di dalam soalnya itu tidak diketahui kondisinya seperti apa, misalkan untuk kontrolernya jenis kontroler yang digunakan apa, kemudian GM-nya atau mixing elemennya itu yang jenis apa, kemudian final control elemennya juga tidak diketahui jenisnya apa, kalian boleh menggunakan asumsi, tapi harus dituliskan. Ya, asumsi mixing elemen yang digunakan adalah yang phase dynamic. Kalian gunakan aja yang gampang-gampang ya. Tapi harus dituliskan. Asumsi bahwa mixing elemen yang digunakan adalah phase dynamic. Asumsi bahwa controller yang digunakan adalah jenis P controller. Asumsi bahwa control valve atau final control element yang digunakan adalah yang jenis phase dynamic. Gitu. Sehingga nanti di kotaknya kalian bisa langsung masukkan GM-nya sama dengan 1, ya kan? Kemudian untuk di kotak controllernya GC-nya sama dengan KC. Kemudian di kotak untuk apa itu? Control valve-nya tinggal langsung masukkan KV. Gitu. Ya, kalau tidak diketahui di dalam soal dan kalian diwajibkan untuk melengkapi diagram bloknya sesuai dengan pengembangan diagram blok. Gitu. Jelas ya?